Salam bro, ketemu lagi dengan saya di servisanya ini ya. Wah, tip lagi ya, tip jadul ya. Mereknya ini Sharp Portable Stereo Component System F110. Masih ada ya yang memperbaiki seperti ini atau yang punya ini ya. Banyak sekali ya yang di tempat saya yang nyervis tape ya, entah tape jadul, tape apa ya, masih banyak masih banyak yang servis. Cuma spare partnya ya sekarang jarang atau susah nyarinya. Oke, ini ya itu rusaknya ya. Ini saya colokkan dulu. Nah, rusaknya itu di volumenya sini ya. Nah, ini udah lower banget ya. Nah, putar gini aja bisa ya. Tuh. Nah, ini ya udah lower banget. Jadi ini rusaknya yang sebelah nggak bunyi ya. Dia harus volume tertentu kadang bunyi ya, kadang enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini radionya gotok-gotok ya, grok. Itu. Dan yang ketiga, tape-nya ya tentunya ya seperti ini ya, bisa kalian lihat. Oh, tadi kotor banget, tapi udah saya bersihkan. Headnya kotor ya, ini, tapi ini masih bagus ya. Ini kalau saya gini kan, bagian terutama bagian tengah ya, kalau itu ada yang hitam itu. Nah, itu bagian situ gede enggak. Kalau gede ya kemungkinan seperti yang di video saya sebelumnya ya, memperbaiki itu suaranya kecil banget ya, kecil banget. Kalau secara fisik mulus, tapi setelah saya gesek-gesek gini ternyata bagian tengahnya itu yang hitam itu dia gede gitu ya, sudah rusak. Nah, ini kurang lebih sama, tinggal dibersihkan aja. Mudah-mudahan karetnya masih bisa saya bersihkan ya, dan belum rusak. Nah, susah nyarinya ya yang model seperti ini, udah kesusahan. Oke, ini saya coba dulu aja ya. Nah, terus dibongkar ya seperti ini ya, posisi radio ya. Oleh SSRTB HIV Care Aisyah Koperasi coba saya putar ya. Bekerjasama dengan 98 MHz saya tekan gini mati. Mati lagi, bunyi lagi. Oke, ini saya bongkar dulu, buka dulu. Tentunya saya bersihkan dulu, di luarnya aja kotor banget, apalagi dalamnya. Oke, bongkar dulu. Oh ya, ini ya satu lagi ya, radionya ya, itu godok-godok ya, rosok-rosok radio. Kalau seperti itu biasanya ya, ya cukup kita kasih oli di parkonya itu, atau kita semprot dulu pakai kontak cleaner, terus kita kasih oli aja. Biasanya saya kasih oli itu, terus kalian putar-putar udah lancar lagi ya. Jadi godok-godoknya beda ya, potensial grok antara pergeseran gelombang biasanya kayak noise ya. Kalau ini grok, nah itu ya kayak potensial lah, hampir sama godok. Oke, bongkar dulu aja biar nanti lebih jelasnya ya seperti apa perbaikan. Oke, udah saya bongkar ya ini. Cuman ini saya lanjut di dalam ya, karena di luar sedang hujan ya, jadi saya ikuti pindah dalam sini. Ini sudah saya bongkar dan ya potensinya seperti ini. Nah, ini ya, ini potensinya rusak ya. Jadi langkah awal itu ya coba bongkar dulu ya sebelum dicarikan, karena nyarinya juga susah di sini. Kalau ada ya sama seperti ini ya langsung belikan aja ya. Terus kalau nggak ada gimana ya, terpaksa ya diakali pakai potensio stereo CT ya, itu juga bisa ya. Cara masangnya gimana nanti, ini pertama langkah awal ya, ini coba dibongkar dulu ya, bongkar dulu, kita lihat masih bisa diperbaiki atau tidak.
karbonnya sudah aus apa belum. Nah, seperti itu ya. Kalau memang masih bisa diperbaiki ya diperbaiki, udah nggak bisa ya diganti. Kalau nggak ada yang sama ya diakali. Nah, seperti itu. Lebih buka dulu. Wah, hujan lagi. Hujan ya ini. Oh, ini kalau secara fisik dilihat nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ini. Nah, ini dia. Secara fisik ini dilihat nggak ada masalah, ini juga nggak ada masalah. Sedikit saya angkat ya, saya angkat. Oke, saya bersihkan dulu kotor ya. Nanti coba di terawang ya, terawang apakah, oh ternyata kotor banget ya. Ini saya ginikan dengan tangan. Nah, bisa kalian lihat ya perbedaannya ya, yang hitam ini saya bersihkan gini ya. Nah, oke, bersihkan dulu aja ya, coba dibersihkan. Oke, waduh, apa saya habis nih ya, coba habis semua ini. Saya bersihkan pakai tisu dulu ya sementara ya. Nah, ini saya semprot dulu aja. Kotor ya, kotor. Nah, bisa kalian lihat kotor banget. Nah, ini ya bisa penyebabnya ya, udah kinclong seperti ini. Seperti ada olinya ya tadi ya, saya lihat itu seperti ada olinya. Nah, oke, kemungkinan cuma kotor aja ya untuk potensionya ya, nggak ada masalah ya. Untuk kiri kanannya, atau mungkin ada masalah di bagian sini. Oke, ini harus saya terawang dulu ya, terawang seperti ini ya. Wah, kelihatan ya di kamera, kelihatan banget. Jika kalian terawang seperti ini, apakah karbonnya itu ada yang sudah aus atau belum ya, itu bisa terlihat ya dengan terawang seperti ini. Nah, ini kelihatannya masih oke karbonnya, nggak ada masalah. Nah, masih oke ya, cuma di situ aja. Nanti ini saya resolder ulang aja ya di dekat-dekat potensio ya. Nah, tadi saya tekan kadang mau kadang enggak ya. Nah, seperti itu. Nah, coba saya semprot dikit. Oke ya, ini tinggal masang lagi ya. Nah, tinggal saya pasang lagi aja karena nggak ada masalah di potensionya. Dilihat secara udah dibersihkan, di terawang juga udah ya. Nah, kemungkinan udah nggak ada masalah. Terawang nggak ada masalah. Cuma tadi agak apa ya, saya putar tuh seperti kendor ya. Kalau kendor itu ya tinggal kalian angkat aja ya. Nah, ininya kalian agak dinaikkan aja, naikkan dikit. Nah, naikkan aja dikit sama dikit. Nah, seperti itu, seperti ini. Dan yes. Aduh, cepet saya.
Raden ya, agak susah ya, biasanya gampang. Nah, posisinya oke, ini saya tinggal masang lagi aja ya, pasang lagi. Seperti ini. Terus kalau kalian mau ngecek di kaki 1, 2, 3 nya juga bisa ya, tapi nggak fokus ke situ karena bisa sebelumnya udah ada mencari kaki 1, 2, 3 potensi seperti ini. Oke, ini udah tinggal masang lagi. Dan saya akan coba resolder ini, nanti aja saya resoldernya. Nah, sekarang di sini ya radio. Nah, ini suara saya bisa kedengeran jelas atau enggak ya, karena hujan, kalah sama hujan. Radio, kalau kalian mempunyai radio seperti ini dan rusaknya glodok-glodok, nah itu gampang, bersihkan aja, buka aja. Nah, bagian plafonnya ini ya, ini. Itu kalian kasih oli aja ya, sebetulnya udah cukup, tapi kalian semprot dulu sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, nah sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kotor, kasih oli ya, sebelumnya kasih oli aja juga udah cukup ya. Nah, kasih oli aja, kalian kasih oli, terus coba kalian puter-puter ya. Lagi. Nah, udah kalian putar-putar aja seperti ini, itu udah bisa ya. Itu ya karena apa ya, gesekan aja ya, apa istilahnya, agak sensitif ya. Jadi kalau ininya nggak lancar atau sedikit itu ya bisa menimbulkan retak-retak. Orang pindah ya, grok 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 grok. Oke, mungkin seperti ini aja ya nyervisnya ya, cukup sederhana. Terus saya coba tutup lagi ya. Tapi sebelum saya tutup ya, saya perbaiki dulu ya tipnya ya. Ini tempatnya karena di dalam itu memang sempit ya, banyak sekali barang yang tergeletak. Ini lapisan lampu led ya, seperti itu. Geletaknya ampli juga. Jadi kenapa servisnya sering di luar nggak di dalam ya, karena barangnya di dalam banyak banget. Oke, ini saya lanjut tutup. Untuk tapnya mungkin tidak saya buat videonya ya, karena cuma paling masalah cuma di karetnya aja, tinggal ganti aja. Dan di video-video saya sebelumnya sudah ada sedikit tutornya ya, cara mengganti karet, membersihkan karet yang kotor, karet kaftannya yang kotor seperti apa, terus karet yang nggak ada gantinya terus diganti, ngakalinya gimana itu. Silahkan kalian cek aja di video di playlist tip ya, tip perbaikan untuk perbaikan gitu. Oh ya, ada satu poin lagi ya mah, yang penting mah lupa. Nah, masalah potensio ya. Potensio itu sudah simpel, cuma kadang begini. Ini sebelum dipasang itu cek dulu ya, cek dulu. Ini nanti sekalian kalian bisa menentukan rumusan kakinya ya, kakinya. Oke, sekarang setelah saya cari kertas dulu ya. Kertas asal-asalan dulu ya. Nah, ini malah yang terpenting itu poinnya di sininya, potensio. Ini kalau memang rusak dan nggak bisa, berarti ya harus diganti ya, diakali. Kalau ada yang sama persis nggak masalah, tapi kalau nggak ada ya harus diakali. Nah, ini anggap aja kakinya seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5.
1 2 3 4 5 6 7, ada 7 ya kakinya. Nah dia ada yang CT nya, ada CT nya 1 2 3 4 5 6 7. Nah, seperti ini ya. Kalau potensio itu kan rumusannya seperti ini ya. Nah, anggap aja seperti ini ya potensio. 1, ini kaki 1 seperti ini 2 dan 3. Nah kakinya seperti itu ya potensio ya, kurang lebih ya. Nah sebetulnya di video saya sebelumnya udah ada, cuma ini akan saya ulangi karena ini berkaitan dengan cara ngeceknya ini juga ya, ini udah bagus atau enggak ya. Nah seperti ini. Kaki 1 itu biasanya kalau di potensio volume ya khususnya, itu biasanya dia dapat ground ya, ground. Nah itu cara menentukannya seperti apa. Nah kedua ini biasanya input ya, bisa input bisa output, biasanya input. Ini kaki 3 itu outputnya seperti ini. Nah pertama untuk kita bisa ngecek ini potensionya, ini kan udah ada keterangannya 50 kilo ya, 50 kilo, jadi kalian pakai skalanya 1 kali bisa, atau 10k ya, 1k bukan 1 kali 1k atau kali 10k. Nah itu ya, ini 50 karena 50 kali 1k udah bisa ya skalanya. Kalau mau dites saya di sini ya udah cukup ya. Nah, untuk mengecek udah bisa. Pertama kita cari groundnya dulu. Ground, cara nyarinya gimana ya, gampang ya, itu nggak usah bingung-bingung lihat di situ, carinya di sini ya. Kalian cari mana yang dia dapat ground. Sebetulnya kalau di sini udah kelihatan ya. Nah ini yang terhubung dengan ground itu di sini, ini groundnya, ini mana yang terkonek dengan ini, itu aja ya caranya, gampang. Nah ini aja udah kelihatan di PCB sebetulnya. Ini bisa kelihatan ya di sini di kaki 1 2 3 ya. Nah dia terhubung ya seperti itu ya, bisa bolak-balik atau di elko-nya, elko minusnya. Nah di sini, nah yang dapat ground, nah itu ya udah ketahuan ya. Nah 1 2 3 dari kiri, kalau ini terpasang seperti ini 1 2 3 kaki satunya sini ya. Anggap aja kaki satunya seperti ini ya, gampangnya ya. Ini saya kasih tanda ya, kaki 1 potensionya ini ya, jadi yang ujung sini. Nah, 1 2 3, nah 3 ini dia dapat ground. Nah, ground, berarti kita udah tahu kaki 1 potensionya di sini. Nah, kaki satunya ya. Sekarang kita cari kaki 3-nya. Mencari kaki 3 itu gampang sekali. Berapa nilai potensinya ini? Kalau ini 50 kilo ya, berarti kalau pas kalian ukur ini dia menunjukkan 50 kilo. Nah disitulah kaki 3-nya. Nah, karena ini stereo berarti kita harus mencari 2 buah kakinya ya, seperti itu ya. Nah seperti ini, yang salah satu probe silahkan kalian bolak-balik, terserah. Itu kalian dapatkan kaki satunya yang udah kita ketahui sebagai ground tadi ya, itu kaki satunya. Nah ini di kaki pin 3 ya, saya sebutnya pin 3 aja biar nggak bingung. Pin 3. Terus kalian coba satu-satu ya, dari ujung sini mana yang menunjukkan 50 kilo. Nah ini dia bergerak, tapi di situ menunjukkan ya di antara 20-30 ya. Nah seperti itu, berarti bukan, ini bukan, ini bukan. Nah ini menunjukkan 50 ya, pas berhenti di 50. Nah berarti kaki situ. Oke, ini juga menunjukkan 50 ya. Oke 50 ya di sini 50. Nah 50 berarti dia adalah kaki 3. Di sini kalau salah hitung 1 2 3 4 5 6, berarti 5 6. Nah ini kaki 3 ya. Nah ini saya anggap aja, nah, ini saya hitung kaki 1 2 3 4 5 6 7. Nah ini kaki 3A 3B, nah, stereo ya, AB. Nah kurang lebih seperti itu ya, udah ketemu. Sekarang sisanya adalah CT dan kaki 2. Kaki 2 gimana ya, tinggal kalian aja. Misalkan ini saya volumenya saya minimumkan dulu. Nah salah satu probe kalian hubungkan ke kaki 3 yang ground tadi. Nah ini sekarang tinggal kalian salah satu aja. Misalkan ini kaki 1, kaki
Ini juga bisa menentukan CT-nya juga ya. Jadi ini kalian salah satu ya yang belum ketemu tadi, misalkan di kaki 1 sini pin 1 saya tes ya segitu ya, terus saya puter dia bergerak enggak. Nah ternyata nggak bergerak ya. Nah ini kemungkinan CT-nya ya, CT-nya. Nah itu CT udah ketemu ya, CT-nya di kaki 1. Nah seperti itu, bergerak tapi tidak menunjukkan nilai potensionya ya berapa kilo. Nah itu CT-nya. Nah, terus cari lagi di pin 2 sini, kalian minimumkan lagi ya, potensinya kecilkan. Nah, sekarang coba diputar ya, putar dulu. Ini minimum dulu udah. Nah dia mendekati 0 ya, 0. Nah berarti ini kaki 2. Terus saya geser lagi ke besar, yang besar. Nah dia menunjukkan angkanya ya. Oke, berarti ini adalah kaki 2 ya. Cuma kita mau tahu 2A atau 2B. Nah itu tinggal gampang, saat posisi maksimal kalian pilih di yang ketemu ya kaki 3 tadi ya, 3 mana yang dia short. Nah seperti ini ya, menunjukkan angka 0, berarti dia di ini adalah kaki 3B 2B. Nah tinggal sisa 2 ya, ya otomatis salah satu adalah 2A dan CT. Nah, CT ya sama seperti tadi, kalian cari aja nilainya yang sama seperti tadi. Nah ini saya putar, geser, saya kecilkan lagi, tetap sama di situ ya. Nah, berarti ini CT A atau B ya. Wah itu nanti gampang ya, tinggal dibulak balik karena paling sama ya inputnya. Sama. Terus sisanya ya 2A. Nah sekarang ya harus kita cek dulu ya posisi minimum. Oke lah, ini nih sekarang saya posisi maksimal. Nah ini ternyata putus ya. Nah ini masih belum beres ya, potensinya memang rusak ini. Nah rusak nih, saya geser lagi. Nah nggak mau. Oke, jadi kenapa tadi ya, kenapa tadi potensinya itu dia kadang mau kadang enggak ya. Oke, ini biar gampang saya seperti ini, saya geser. Nah seperti itu ya, dia bergeraknya enggak stabil ya, enggak stabil. Oke, ini agak susah saya megang ini. Seperti ini. Nah jarumnya jadi nggak kelihatan. Oke, ini saya taruh dulu, udah beres masalah kaki ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini dengan ini kaki 4 ya, kaki 4 itu adalah kaki B, berbaca kiri kanannya tadi ya. Nah ini kalau saya putar, nah dia nggak stabil ya, naik terus turun. Nah ya, nah turun seperti itu ya, nggak stabil ya. Nah nggak stabil tuh, nah turunnya nggak stabil. Coba kita bandingkan dengan kaki yang kaki 2 yang satunya lagi. Ini saya putar. Nah ini ya, ini yang normal ya. Nah, kita putar lagi. Nah normal ya, kita putar lagi ke kiri, ke kanan, kiri, kanan, normal. Kalau yang ini tadi kadang jeplak, kadang enggak, ininya aja udah selenco ya. Tuh ya. Oh, kadang turun lagi pada saya kecilkan. Nah, saya goyang gini. Nah, dia bergerak. Kadang connect, kadang enggak ya. Nah, berarti karbonnya sudah bermasalah ya. Nah, pada saat terawang tadi enggak. Padahal masih bagus, kelihatannya bagus. Tapi memang bermasalah. Udah saya naikkan juga bermasalah. Nah, ini masih swak, jadi memang harus diganti. Oke ya. Ini sudah bisa ketemu rumusannya. Kita udah tahu cara ngeceknya, menentukan kaki 1, 2, 3, menentukan ini potensionya masih bagus atau tidak ya, caranya seperti itu. Kalau kita mau ngakali potensionya, sudah ketemu rumusannya, kakinya juga ya, jadi nggak usah bingung, kalian tinggal beli potensio CT atau potensio biasa. Kalau nggak kalian pakai CT nya potensio biasa,
udah ketemu di sini ya. Kakinya sini udah ketemu, CT-nya ujung sini sama ujung sini. Nah, itu tinggal nanti kalian lihat aja di sini ya. Nah, itu yang mana, nah, nanti tinggal disamakan aja ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Itu nanti tinggal dipasang aja. Kalau memang nggak ada aslinya kalian akali. Oke, ini coba saya carikan dulu, saya belikan karena ini hujan dan udah lumayan sore juga ya. Mungkin saya lanjut di hari berikutnya ini videonya, tapi ya bisa bikin jadi satu videonya. Saya carikan dulu, kalau nggak ada ya kita cara ngakali ya. Nanti ini kemungkinan durasinya jadi panjang ya, panjang untuk menjelaskan potensio satu potensio bahasan potensio aja sebetulnya akan waktu, apalagi bikin video bongkar dan perbaikan, ngecek itu banyak. Tapi semoga ilmunya bermanfaat. Oke, saya carikan dulu ada yang jual enggak. Kalau enggak nanti lanjut kita akali. Tempat hatiku Oke, ini udah jadi ya. Ini saya lepas dulu. Ini ternyata ada yang jual ya. Saya dicarikan di gondrong ada jual, cuma bedanya yang ini dia ada dratnya ya, dratnya seperti ini. Yang ini nggak ada ya, nggak ada, jadi nggak masalah ya. Cuma masalah di drat aja ya. Ini saya seperti ini ya, saya ganjel ya. Oh, saya lem seperti itu ya, biar dia nggak kedorong-dorong ke belakang ya. Nah, ini ditekan-tekan nggak kedorong ya. Ternyata ada ya di sini. Dulu nyari agak susah, nah, sekarang ada yang jual ya. Oke, jadi kalau kalian bingung nggak ada yang jual ya, seperti yang saya bilang, tempat kalian bisa ganti dengan potensio yang seperti ini. Karena apa? Beberapa waktu yang lalu ada yang tanya saya juga ya, masalah potensio CT itu gimana kalinya seperti ini ya. Oh, wah, ada kiriman paketan lagi nih. Wah, oke ya, sama-sama. Servisan lagi ya ini ya. Nah, speaker nih JBL. Video selanjutnya aja ya, nanti saya buat. Oke, gampang ya. Kalau nggak ada seperti ini, kalian pakai potensio seperti ini itu bisa ya. Prinsipnya gampang banget ya. Kalau potensio itu apa ya, ini kakinya 3 ya seperti ini. Kaki 1 itu ujung sini kiri, 2, 3. Nah, seperti yang sudah saya gambar ya, 1, 2, 3. Nah, kalau potensio volume itu biasanya kaki 1 itu dia dapat ground. Kaki 2-nya itu dia dapat output ya, output, kaki 3-nya input. Nah, seperti itu. Nah, jadi kaki 2-nya itu biasanya dapat output, kaki 3-nya dapat input. Nah, cara ngeceknya ya kalau seperti ini itu ya sebetulnya bisa gampang juga, tinggal kalian dudut aja ya, dudut. Nah, itu yang dapat inputnya yang mana. Nah, bisa juga pakai cara seperti itu ya. Saya lepas dulu aja biar gampang itu penjelasannya. Kalau tidak ada multitester gimana cara langsung ngeceknya? Itu ya juga gampang ya, tinggal kalian dudut aja ya. Dudut, nah mana yang kalian kalian pas kakinya mana yang kalian dudut itu bunyi. Nah itu biasanya adalah outputnya, gampangnya seperti itu ya, outputnya. Nah, terus yang dapat ground pasti ya kaki 1, nah, lebih seperti itu ya. Nah, nanti kalian tinggal cari inputnya sama CT-nya. CT-nya itu biasanya dia dekat dengan outputnya ya, ada kapasitor ya, biasanya seperti itu ya. Nah, seperti ini kalau diurutkan ya, ini kaki kalau dari data saya ini
67 ya, 67. Ini kan kalau dibalik posisinya seperti ini ya. Kaki satu kan dari sini, berarti sini 7, 6, 7 ya sini. Nah, misalkan kita turutkan ya di sini ya. Tuh. Ini kalau kaki 6-nya output, nah akan turut bunyi. Nah, berarti di sini ya CT-nya sebelahnya ini. Di situ. Nah, seperti itu. Tapi kalau lebih enak lagi ya pakai multitester ya, dites, cek ya, cek. Pertama kalian harus cari groundnya. Caranya gimana ya? Kalian lihat di PCB-nya, yang dapat ground mana ya itu kaki ground. Terus kalau kesulitan nyari groundnya ya itu gampang. Seperti yang saya bilang, kaki 1 dan 3 itu menunjukkan adalah nilai potensialnya itu. Di sini tertulis 50 kilo, berarti 50 kilo ya, kilo. Jadi kalau kalian tes ya di sebelumnya ini ya, sebelum ini ya, itu menunjukkan 50 kilo. Kalau kalian geser-geser tetap menunjukkan 50 kilo. Nah, itu adalah kaki 1 dan 3. Kalau kalian nggak tahu ya, nggak tahu kaki satunya yang mana, tiganya nggak tahu groundnya ya, bisa kalian cek di sini. Nah, terus untuk menentukan kaki 1 yang mana, 3 yang mana, kalau kalian udah tahu ya, kalian tes misalkan seperti ini ya. Anggap aja saya nggak tahu kaki 1 dan 3-nya ya. Ini ya di 3 sama 5 ya, saya coba misalkan seperti itu ya. Saya tes, ternyata menunjukkan, saya kalibrasi dulu. Oke, nilai kilonya ya, kaki 1 sama ini misalkan, nah itu kan 50 kilo ya. Ini kalian putar minimum atau maksimum, dia tetap 50 kilo. Nah, ini anggap saja saya nggak tahu kaki 1 dan 3-nya gimana. Solusinya adalah kalian mencari kaki 2-nya. Nah, anggap aja ya, misalkan ya, ini kalian minimumkan dulu. Terus misalkan nih kaki 3 saya dapatkan seperti ini. Di 3 ya, anggap aja tadi udah ketemu 1 atau 3-nya, tapi nggak tahu 1 dan 3-nya gimana. Kalian cari kaki 2-nya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, dia akan menunjukkan konslet saat minimum, saat dia menunjukkan konslet terhubung seperti ini. Nah, berarti dia adalah kaki 1-nya ya. Dan ini adalah kaki 2-nya. Jadi kalau kalian geser ya, ini dia akan hambatannya semakin besar ya. Nah, semakin besar. Nah, terus kalau ini kalian posisi volume max, nah itu kaki 2 sama ini kalian hubungkan, itu harusnya dia short, kebalikannya ya, Terus kalau kalian kecilkan, dia akan hambatannya besar. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Kalau masih bingung bisa kalian browsing di internet ya, masalah prinsip dasar potensial ya. Kurang lebih seperti itu pengukurannya ya, ada. Jadi ini saya tulis 2AB, 3AB. Nah, itu ya untuk gampangnya aja ya, anggap aja A yang paling atas depan, yang B yang belakang, itu aja. Kalau sisanya ya CT-nya ya, kalau udah ketemu 1, 2, 3 sisanya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nggak usah bingung, kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja ya di kolom komentar ya, masalah potensial, ngakali potensial ya, baik yang pakai CT atau yang biasa. Kurang lebih sama yang biasa udah ada di video saya sebelumnya, mungkin nanti saya taruh di akhir video ya, atau jangan lupa taruh di deskripsi ya. Seperti itu, yang ngakali yang biasa, nggak CT, sama aja ya, kurang lebih sama aja. Oke, ini saya tinggal nutup aja ya, ngerapikan, saya rapikan aja, yang lain nggak ada masalah. Ini mendung lagi ya, tiap hari mendung, hujan. Ini apa nih, mesin cuci. Oke, jangan lupa like videonya, share juga biar bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, sampai ketemu di oblok kotokan selanjutnya ya. Salam oblok kotok.